Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan tutorial Mendeley ya, kita sampai pada tahap pembuatan database literatur ya. Jadi seperti diketahui Mendeley itu bekerja dengan cara kita membuat database literatur, kemudian nanti database yang berisi literatur ini akan kita panggil ya dalam MS Word dan kita mengutipnya langsung di MS Word dari database tersebut. Jadi proses penyusunan database ini adalah salah satu hal yang terpenting ya dalam penggunaan reference management software ya. Nah, kita mulai saja. Kita nanti akan membahas beberapa langkah ya, beberapa jenis cara memasukkan data literatur. Yang pertama, nanti kita akan membuat koleksi literatur baru. Kemudian kita akan memasukkan data literatur dengan beberapa cara ya, secara manual yang sebenarnya ini sangat jarang ya kita lakukan. Kita lebih sering memasukkan data literatur dari PDF ya, dari paper yang sudah kita unduh, atau langsung memasukkan data literatur dari sumber online ya. Ini yang sangat memudahkan kita, jadi kita bisa langsung membuka paper di websitenya, jurnalnya gitu. Nah, kemudian nanti dari situ dengan web importer bisa kita langsung masukkan ke Mendeley. Baik, kita buka saja langsung Mendeley kita ya. Nah, ini tampilan Mendeley Reference Manager ya. Nah, pertama kita di sini sudah pernah kita diskusikan sebelumnya. Di sini ada kolom-kolom, ada dua kolom utama gitu ya, kolom navigasinya, kemudian di sini daftar referensinya. Nah, ini sudah terlihat pengarang, tahun, judul, sumber ya, dan seterusnya. Nah, di sini masih kosong gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan mengisi ini dengan beberapa metode tersebut. Nah, pertama kita bisa membuat koleksi baru di sini ya. Misalnya kita bisa memasukkan koleksi berdasarkan topik ya. Bisa misalnya topik apa, topik 1 gitu ya, atau langsung ya, misalnya nama topiknya apa, misalnya kita sedang menulis paper terkait kebahagiaan, kita tulis di sini happiness gitu ya. Atau misalnya skripsi kita tentang apa, disertasi kita tentang apa gitu ya, itu akan lebih detail juga bisa. Misalnya di sini terkait alat ukur ya, terkait proses evaluasi ya, terkait latar belakang masalah, seperti itu. Ini sangat beragam ya fungsi koleksi ini gitu. Dan satu referensi nanti bisa digunakan di beberapa collection sih ya, kita masukkan ke beberapa collection. Nah, di sini ada all references, ini yang seluruh ya referensi kita yang ada dalam koleksi ini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, pertama kita akan memasukkan data literatur secara manual ya. Ini seperti saya sampaikan tadi, ini sangat jarang kita lakukan ya. Mungkin kalau literaturnya itu sebuah buku yang sudah lama gitu ya, tidak ada sumber online-nya, itu biasanya kita pakai model seperti ini ya, memasukkan secara manual. Kita klik ya add new ya di sini, kemudian kita pilih add entry manually ya, memasukkan sumber secara manual gitu ya. Nah, ini kalau kita punya DOI-nya atau sumber-sumber identifikasi lainnya, ini bisa kita langsung masukkan sini dan kita cari gitu ya, DOI atau Digital Object Identifier ya. Tapi ini seperti saya sampaikan tadi, ini kita akan masukkan misalnya sebuah buku gitu yang tidak ada sumber online-nya, tinggal kita pilih di reference type, tipe referensi itu sebuah buku, kemudian judulnya misalnya sini judul buku gitu ya, pengarangnya kita masukkan Patria Bina misalnya gitu. Kemudian yang paling penting adalah untuk buku adalah tahun ya, 2021. Kemudian editor tidak begitu penting, misalnya kotanya Yogyakarta, penerbitnya
metric press ya. Kemudian ini, nah saya pikir ini sudah cukup ya untuk sebuah buku ya, judul, nama penulis, tahun, kota dan penerbit ya. Nah kemudian kita klik add entry. Nah di sini sekarang ada satu entry baru ya, pengarangnya Bina Patria, tahunnya 2021, judul bukunya judul buku ya, dan seterusnya gitu ya. Nah ini bisa kita klik kanan ya, di sini bisa copy formatted citations ya, copy bibtext entry ya. Nah di sini belum ada filenya, nanti bisa kita tambahkan, tapi ini pembahasan lebih lanjut ya. Nah itu tadi memasukkan data literatur menggunakan cara manual ya, cara manual. Nah ini kalau kita klik di sini sudah ada informasinya, judul bukunya apa, pengarangnya siapa ya, penerbit dan lain-lain gitu ya. Nah kemudian kita akan memasukkan data literatur dari sumber PDF gitu ya, dari sumber PDF. Nah ini bisa kita lakukan dengan klik add new files from computer ya, ini bisa langsung, atau bisa langsung kita drag and drop ya, kita buka misalnya di sini ada, kita buka file PDF dari artikel yang saya siapkan sebelumnya. Ini artikel saya, tinggal kita klik ya, kita klik writing group program reduces academic procrastination ya, a quasi experimental study itu. Nah file PDF-nya langsung tadi bisa kita buka juga di sini gitu ya. Nah kita bisa memasukkan juga beberapa file PDF langsung ya. Tadi kan kita contohkan satu saja, satu file. Nah kita bisa langsung memasukkan beberapa file gitu ya. Bisa kita drag and drop tadi ya, dua file dipilih ya, atau kita bisa klik add new ya, files from computer. Nah kemudian ini sudah saya siapkan paper, ada dua paper acak ya, saya ambil, saya pilih semua, Ctrl A, kemudian saya klik open ya. Nah dia akan upload ya ke cloudnya. Nah sekarang sudah terupload ya, ada dua file ya, dari Lydia A dan Andriani itu ya, di BMC Public Health itu. Nah itu untuk cara yang memasukkan file PDF ya, baik satu persatu ataupun beberapa file langsung gitu ya. Nah selanjutnya kita akan masukkan juga folder artikel ya dari sumber online ya, dari sumber online. Nah misalnya kita buka ke browser kita ya, ingat browser kita harus sudah terinstall dulu web importer ya, yang nah ini tampilan browser ya. Saya membuka sebuah artikel secara acak ya, yang judulnya problem behavior and life satisfaction ya, ini in early adolescence ya, ini dari Journal of Happiness Study ya. Tadi karena kita membuat folder koleksi happiness ya. Nah ingat kita bisa langsung memasukkan sumber literatur dari websitenya seperti ini. Bisa kita klik ya di sini, Mendeley Web Importer gitu. Tapi ingat ini hanya bisa terjadi ketika kita sudah melakukan instalasi web importer ya ke browser kita ya. Misalnya di sini browsernya adalah Chrome ya. Kalau belum silakan cek video sebelumnya ya, cara instalasinya. Nah setelah ini kita buka ya, misalnya kita ingin
memasukkan data dari paper ini ke Mendeley kita ya, tinggal kita klik di sini Mendeley Web Importer. Nah, dia akan membaca gitu ya, ada berapa sumber di sini gitu ya. Ada satu problem behavior and life satisfaction ya, paper ini, dan ada 97 lainnya gitu ya, yang dari yang ada di halaman ini gitu. Nah, ini kita pilih gitu ya, kita pilih yang hendak kita masukkan ke dalam database literatur kita, kemudian kita tinggal klik add to Mendeley gitu. Nah, dia akan memproses gitu ya, adding, menambahkan gitu ke dalam Mendeley kita gitu. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Nah, baik, selanjutnya kita buka lagi Mendeley kita. Nah, sekarang sudah terlihat ada satu tambahan baru ya, problem behavioral and life satisfaction in early adolescence, yang tadi yang jadi journal of happiness ya. Jadi seperti ini bisa kita masukkan ke dalam koleksi kita tadi yang happiness. Kita tinggal klik, kemudian drop aja di koleksi kita ke happiness seperti ini. Nanti kalau sini kita buka, nah di sini ada dalam koleksi kita happiness itu ada satu paper dari Journal of Happiness tadi, ini tadi. Kalau kita lihat klik all references, ini adalah seluruh literatur yang ada di dalam database kita, baik dalam koleksi ataupun yang di luar koleksi gitu ya. Nah, itu cara kita memasukkan data literatur ke database Mendeley, cukup sederhana. Nanti selanjutnya kita akan memasuk ke cara mengutip ya dari database literatur tadi ke MS Word kita gitu ya. Nah, video kita kali ini terima kasih. Kita lanjutkan di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.